Pasti belum makan dari pagi. Nih, buat ongkos pulang naik angkot sama makan gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria lusuh dihina dan dipermalukan teman-temannya saat reuni hanya karena penampilannya, dianggap miskin dan tak pantas datang. Namun semua tawa mereka menjadi hening ketika ini terjadi, ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Cahaya lampu kristal menari-nari di langit-langit Hotel Bima Indah, tempat digelarnya reuni 20 tahun alumni SMA Nusantara. Aula besar itu tampak megah, lantainya mengilap, aroma bunga segar memenuhi udara, dan musik nostalgia dari tahun 2000-an mengalun lembut di sudut ruangan. Puluhan alumni hadir dengan penampilan terbaik mereka. Pria-pria dengan jas elegan, wanita-wanita dengan gaun berkilau, semua menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Atau setidaknya, versi terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Di sudut depan, Hendra, mantan ketua OSIS yang kini jadi pengusaha properti sukses, berdiri bangga dikelilingi beberapa rekan lama. Ia mengenakan jas biru gelap yang tampak mahal, jam tangan Swiss berkilat di pergelangan tangannya, dan senyum yang lebih mirip kesombongan daripada kebahagiaan. Bro, lihat nih, 20 tahun gak ketemu, ternyata gue paling sukses di antara kita semua. Katanya tertawa sambil memperlihatkan foto rumah megahnya di ponsel. Tawa para alumni menggema. Di antara mereka ada Lina, pemilik klinik kecantikan terkenal, yang tertawa manja sambil menepuk bahu Hendra. Wajar, Hend. Dari dulu juga lo udah paling jago cari muka guru. Candanya, disambut tawa yang lebih keras lagi. Semua tampak sempurna, hingga pintu aula itu berderit pelan, membuka lembaran baru yang tak seorang pun duga. Seorang pria melangkah masuk dengan pakaian lusuh. Jaket coklatnya tampak kumal, celananya belel, sepatunya robek di ujung. Rambutnya berantakan, wajahnya sedikit kotor, dan di tangannya tergenggam sebuah tas kain usang. Langkahnya tenang, tapi setiap mata yang memandang terasa seperti menelanjangi harga dirinya. Petugas keamanan sempat maju menahan. Maaf, Bapak. Acara ini khusus undangan alumni SMA Nusantara. Pria itu tersenyum lembut, lalu mengeluarkan selembar undangan lusuh dari saku jaketnya. Saya juga alumni, Pak. Ini undangannya. Satpam itu tertegun, lalu menatapnya dari atas ke bawah dengan ragu, sebelum akhirnya mengizinkan lewat dengan helaan napas tak percaya. Begitu pria itu melangkah masuk, suasana seketika berubah. Suara musik seolah menurun volumenya sendiri. Beberapa wanita saling berbisik, sebagian pria menatap geli. Itu siapa? Tukang parkir nyasar. Ya. Pasti salah ruangan. Lihat bajunya, bau banget, astaga. Tawa kecil menyebar pelan, seperti bisik ular di tengah pesta. Pria itu, Raka, tak mengatakan sepatah kata pun. Ia berjalan perlahan menuju meja belakang, mengambil tempat duduk paling pojok, seolah ingin menghindari semua tatapan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Tenang, dalam, namun tajam seperti seseorang yang sedang mengamati permainan orang lain. Acara dimulai. Satu persatu alumni maju memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Prakoso, CEO PT Graha Indah Properti. Alhamdulillah, sekarang sudah punya 12 proyek perumahan di seluruh Indonesia, katanya sambil disambut tepuk tangan dan tawa kagum. Kemudian disusul oleh Lina, yang berdiri anggun dengan gaun merah marun. Aku Lina Putri, sekarang punya 4 cabang klinik kecantikan dan sedang buka bisnis parfum. Suara kagum menggema. Setiap orang yang maju, seolah berlomba memamerkan kesuksesan. Semua saling bertepuk tangan, bukan karena bangga, tapi karena gengsi. Hingga tiba giliran pria di kursi belakang itu. MC melihat daftar nama. Berikutnya, Raka Pratama. Ada di sini. Raka berdiri perlahan. Semua kepala menoleh, sebagian dengan tawa yang sulit ditahan. Wah, Raka ya? Aku hampir nggak kenal. Masih ingat, teman-teman? Dulu dia yang suka tidur di belakang kelas. Ya. Beberapa alumni tertawa keras. Raka hanya tersenyum kecil. Iya, saya.
Masih suka tidur juga. Kadang. Jawabnya ringan. Wah, santai banget. Jadi sekarang kerja di mana? Ka? Tanya Hendra dengan nada menggoda. Raka mengangkat bahu. Masih usaha kecil-kecilan, Mas. Usaha apa? Jual barang bekas. Ruangan langsung pecah oleh tawa. Bahkan beberapa orang menatapnya dari kepala sampai kaki sambil menggeleng tak percaya. Namun hanya Nadia, seorang wanita dengan mata lembut dan suara tenang, yang menatap tanpa senyum. Ia mengenal Raka dulu sebagai siswa paling pendiam tapi paling tekun. Ada sesuatu di tatapan Raka malam itu yang membuat Nadia tidak yakin pada semua tawa di sekitarnya. Waktu berlalu. Acara makan malam dimulai. Para pelayan berlalu lalang membawa hidangan mewah, udang, steak, wine, dan aneka makanan impor. Sementara di sudut ruangan, Raka mengambil porsi kecil nasi dan sayur sederhana, lalu duduk kembali di kursinya. Lihat tuh, bisik Lina pada Hendra. Bawaannya kayak orang kelaparan. Hendra tertawa keras. Pasti belum makan dari pagi. Kasian. Ya. Coba aku kasih receh sekalian. Ia benar-benar merogoh saku dan mengeluarkan selembar uang 2.000, lalu pura-pura menyodorkannya ke arah Raka. Nih, buat ongkos pulang, bro. Kayaknya naik angkot aja, kan? Semua tertawa terbahak-bahak. Hanya Nadia yang berdiri dan berkata lantang, kalian semua keterlaluan. Tapi tak ada yang mendengarnya. Suara mereka tenggelam dalam riuh hinaan dan gelak tawa. Raka hanya menunduk, lalu menatap Hendra dengan senyum tipis. Terima kasih, Hend. Tapi aku nggak butuh uangmu. Wah, sombong juga nih pengemis, sahut seseorang. Raka hanya menggeleng pelan. Aku cuma datang buat lihat. Siapa saja yang masih bisa disebut teman. Satu kalimat itu membuat ruangan sejenak terdiam. Tapi tawa berikutnya kembali pecah. Raka bangkit dari kursinya. Terima kasih undangannya. Aku pamit dulu. Maaf kalau penampilanku bikin kalian gak nyaman. Tanpa menunggu balasan, ia berjalan keluar aula, meninggalkan gemerlap lampu kristal dan suara tawa yang semakin lama semakin hampa. Nadia menatapnya dari jauh, hatinya gelisah. Entah kenapa, langkah sederhana pria itu justru terasa agung. Pagi setelah malam reuni itu, suasana Hotel Bima Indah kembali tenang. Namun, di grup WhatsApp alumni, keheningan berubah menjadi badai. Potongan video amatir tersebar, rekaman dari seseorang yang diam-diam merekam kejadian semalam. Saat Raka, dengan pakaian lusuhnya, ditertawakan dan dihina di depan semua orang. Komentar demi komentar mengalir deras. Kasian banget, ternyata dia beneran miskin. Ya. Dulu juga gitu, hidupnya pas-pasan. Ya udah nasib. Gila, nekat banget datang pakai baju kayak gitu. Malu banget sih. Namun siang harinya, komentar itu berubah nada. Sebuah unggahan anonim muncul di grup, berisi foto Raka berdiri di depan gedung tinggi bertuliskan, Rakatama Holdings Corporation. Keterangan di bawah foto itu membuat semua mata membelalak. Mungkin kalian semua sudah lupa wajahnya. Tapi inilah Raka Pratama, CEO dan pendiri salah satu perusahaan investasi terbesar di Asia Tenggara. Orang yang kalian hina semalam. Kantor Rakatama Holdings, Jakarta. Gedung setinggi 50 lantai itu berdiri gagah di jantung ibu kota. Di lobi mewahnya, para staf berlalu lalang dengan jas formal. Sementara di lantai paling atas, seorang pria berpenampilan rapi berdiri menatap kota dari balik kaca besar. Rambutnya kini tersisir rapi, wajahnya bersih, dan jas hitam yang melekat di tubuhnya tampak pas dan mahal. Dialah Raka, tapi bukan Raka yang semalam mereka lihat di aula hotel. Senyumnya tenang, tapi tatapan matanya dalam. Di tangannya, ia memegang sebuah kartu undangan lusuh, undangan reuni yang sama yang ia bawa semalam. Di meja, ponselnya berdering. Nama yang muncul, Nadia. Raka mengangkat panggilan itu perlahan. Raka. Suara di seberang terdengar gemetar. Itu bener kamu, kan? Semua orang di grup lagi heboh. Mereka nggak percaya. Aku juga hampir nggak percaya. Raka tersenyum tipis. Iya, Nat. Aku masih orang yang sama. Cuma, mungkin cara mereka melihatku yang berubah. Hening sejenak.
Lalu Nadia berbisik, "Kenapa kamu datang malam itu, dengan pakaian seperti itu?" Raka berjalan pelan ke arah jendela, menatap langit. "Aku cuma ingin tahu, siapa yang masih melihatku sebagai manusia, bukan sebagai angka di rekening." Kabar yang mengguncang. Sore itu, berita tentang Raka meledak di media sosial. Seseorang mengunggah video reuni disertai caption, "Inilah yang terjadi ketika orang kaya datang menyamar sebagai orang miskin." Semua topeng kesombongan pun terlepas. Video itu viral dalam hitungan jam. Komentar membanjir. "Gila, keren banget. Orangnya sabar banget malah dihina kayak gitu. Tuh, makanya jangan suka merendahkan orang. Tolong tag tuh si Hendra dan gengnya. Malu nggak? Tuh." Sementara di rumah-rumah para alumni yang dulu tertawa, rasa malu menyergap seperti asap yang menyesakkan dada. Hendra terdiam. Hendra menatap layar laptopnya dengan wajah pucat. Video reuni itu kini terpampang di berbagai media. Nama Raka menjadi trending di mana-mana. Ia membaca artikel berita dengan tangan gemetar. Raka Pratama, pendiri Rakatama Holdings, dikenal sebagai filantropis muda yang membangun puluhan sekolah gratis di pelosok Indonesia. Dikenal rendah hati, menolak publikasi, dan lebih sering turun langsung membantu korban bencana. Wajah Hendra menegang. Astaga, jadi dia? Ingatan semalam terputar di kepalanya. Tawanya, ejekannya, uang 2.000 yang ia sodorkan dengan sombong. Rasa malu menggulungnya seperti ombak besar. Istrinya, Lina, datang menghampiri sambil membawa ponsel. "Hendra, kamu lihat ini? Semua orang di kantor ngomongin kamu. Katanya kamu yang ngatain dia pengemis." Hendra menatap istrinya tanpa suara. Tenggorokannya tercekat. "Aku nggak tahu. Aku pikir dia." Lina menatap dengan kecewa. "Kamu pikir apa? Bahwa semua orang yang kelihatan miskin pantas dihina?" Hendra menunduk. Kata-kata istrinya menampar keras. Lebih keras dari tawa dirinya sendiri semalam. Pertemuan tak terduga. 2 hari kemudian, sebuah undangan misterius sampai ke email para alumni yang datang ke reuni. Pengirimnya, Raka Pratama. Isi pesannya singkat. "Datanglah ke gedung Rakatama Tower, lantai 50. Aku ingin bicara, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan." Hendra awalnya enggan datang, tapi rasa bersalah membuat langkahnya tak bisa menolak. Setibanya di sana, ia tertegun melihat ruang rapat besar dengan panorama kota Jakarta di bawahnya. Dan di ujung ruangan itu, berdiri Raka dengan jas sederhana, tersenyum ramah. "Selamat datang, Hend," katanya datar. Hendra menelan ludah. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku salah besar." Raka menatapnya dengan tenang. "Aku nggak datang buat dengar permintaan maaf. Aku cuma pengen kamu tahu. Hidup nggak selalu sesederhana apa yang terlihat." Hendra mengangguk, tapi suaranya serak. "Kenapa kamu nggak bilang siapa kamu sebenarnya waktu itu?" Raka tersenyum samar. "Karena kalau aku bilang, kamu nggak akan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Hendra menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan karena hartanya kurang, tapi karena hatinya selama ini kosong. Sebelum pergi, Raka menepuk bahunya pelan. "Dulu waktu kita sekolah, kamu suka bilang aku nggak bakal jadi siapa-siapa. Tapi sekarang aku tahu, siapa-siapa, itu bukan soal jabatan atau uang. Tapi tentang seberapa besar kita menghargai manusia lain." Hendra terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan di luar ruangan, langit Jakarta perlahan memudar menjadi jingga, seolah turut menyaksikan bagaimana satu kesombongan berubah menjadi penyesalan. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Di luar, hujan turun pelan, mengetuk jendela besar lantai 50 yang memantulkan cahaya kota Jakarta. Di tangannya, selembar foto tua, foto kelas SMA mereka, masih terselip di dalam map lusuh yang dulu ia bawa ke reuni. Di foto itu, Raka berdiri di baris belakang, tersenyum kikuk, mengenakan seragam yang tampak kebesaran di tubuh kurusnya. Wajah-wajah lain di foto itu tampak ceria, terutama di barisan depan. Hendra, Nadia, dan Lina,
teman-teman yang dulu paling populer di sekolah. Mereka tertawa lepas, sementara Raka tampak menunduk sedikit, seperti seseorang yang merasa tidak benar-benar punya tempat di sana. Angin dari ventilasi berdesir lembut, membawa aroma nostalgia yang pahit. Raka tersenyum tipis, lalu bergumam pelan. Lucu ya, dulu aku cuma pengen dianggap ada. Kenangan 15 tahun lalu. Waktu itu, Raka adalah anak penjaga sekolah. Ia tinggal di rumah kecil di belakang gedung olahraga, bersama ibunya yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai, ia membantu ibunya menyapu halaman dan membuang sampah kelas, sebelum berganti seragam dan duduk di bangku siswa seperti anak-anak lainnya. Namun, di antara teman-temannya, Raka tak pernah benar-benar diterima. Ia selalu duduk di pojok, membawa bekal nasi dan tempe buatan ibunya, sementara yang lain tertawa dengan bekal cepat saji dan minuman kemasan mahal. Tiap kali ada kegiatan sekolah, ia kerap dijadikan bahan lelucon. Hati-hati sama Raka. Nanti tas kamu disapu juga. Hahaha. Raka, kamu ikut piket aja tiap hari ya. Kan udah biasa nyapu. Dan yang paling menyakitkan, lelucon itu tak pernah benar-benar berhenti, bahkan setelah ia lulus. Tapi yang paling Raka ingat adalah hari ketika ibunya sakit keras menjelang ujian nasional. Ia bolak-balik dari rumah sakit ke sekolah, tidur hanya 2 jam semalam, dan tetap datang pagi-pagi agar tidak kehilangan kesempatan ikut ujian. Suatu hari, ia datang terlambat, dan Hendra, yang saat itu ketua kelas, melarangnya masuk ruang ujian karena dianggap melanggar aturan waktu. Maaf, Ra, kata Hendra waktu itu dingin. Aturannya jelas. Yang telat lebih dari 5 menit nggak boleh ikut. Raka memohon dengan mata merah. Hendra, ibuku lagi dirawat di rumah sakit. Aku cuma... Semua orang juga punya alasan. Potong Hendra cepat. Guru pengawas hanya menghela napas. Maaf, Raka. Kamu harus ikut ujian susulan. Raka pun berjalan pergi dengan langkah gontai, tanpa tahu bahwa hari itu akan jadi hari terakhir ia melihat ibunya hidup. Sore harinya, ibunya meninggal dunia. Dari kesedihan ke kekuatan. Setelah kepergian ibunya, Raka hampir menyerah. Ia hidup sendirian, tanpa biaya kuliah, tanpa dukungan siapapun. Namun dari kepedihan itulah, tekadnya tumbuh kuat. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan berdiri di tempat tinggi, tapi bukan untuk membalas dendam. Hanya untuk membuktikan bahwa orang kecil juga bisa berarti. Ia mulai bekerja apa saja. Jadi kuli di gudang, jual koran di lampu merah, bahkan tukang antar paket. Hidupnya keras, tapi setiap malam, ia selalu membaca buku-buku ekonomi bekas yang ia beli di toko loak. Ia belajar sendiri, mencatat, dan mempraktikkan sedikit demi sedikit. Sampai suatu ketika, di usia 22 tahun, keberuntungannya datang. Ia dipercaya menjadi karyawan magang di perusahaan distribusi logistik. Di sanalah ia mulai dikenal karena kerja keras dan kecerdasannya. Dalam beberapa tahun, ia naik jabatan cepat, mengumpulkan relasi, dan akhirnya berani membuka usaha sendiri, perusahaan kecil yang ia beri nama Rakatama. Nama itu ia ambil dari 2 kata, Raka dan Utama, sebuah janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap menjadi Raka yang utama dalam hati, bukan dalam kekayaan. Alasan ia menyamar. Kini, 15 tahun setelah hari itu, Raka sudah memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Tapi jauh di dalam hatinya, masih ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi. Rasa ingin tahu apakah teman-temannya dulu benar-benar berubah. Apakah mereka masih memandang orang dari harta dan penampilan? Atau sudah belajar melihat manusia dari hati? Maka ketika undangan reuni itu datang, Raka tidak langsung membuangnya. Ia menatapnya lama-lama, lalu tersenyum kecil. Ia memutuskan datang, bukan dengan jas mahal dan mobil mewah, tapi dengan pakaian lusuh dan sandal jepit, agar bisa melihat siapa di antara mereka yang masih punya hati tulus. Kalau mereka bisa menghargai aku tanpa tahu siapa aku sebenarnya, gumamnya malam itu, maka aku tahu mereka sudah tumbuh. Tapi kalau tidak, yah, setidaknya aku tahu, aku nggak salah memisahkan diri dulu. Dan malam reuni itu pun menjadi ujian, bukan untuk Raka, tapi untuk semua orang yang pernah memandang rendah dirinya.
Kisah Raka mengajarkan bahwa penampilan bukan cermin dari nilai seseorang. Dunia sering menilai dari apa yang tampak di luar, pakaian, harta, jabatan. Padahal yang sesungguhnya berharga adalah hati, kejujuran, dan ketulusan. Terkadang, orang yang terlihat sederhana justru menyimpan kebijaksanaan dan kekuatan yang besar. Sementara mereka yang tampak sempurna belum tentu memiliki hati yang murni. Raka juga mengingatkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah ketika orang lain menunduk padamu karena harta, tapi ketika mereka menghormatimu karena ketulusanmu. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan siapapun, karena mungkin saja seseorang yang kamu hina hari ini adalah orang yang akan membuka matamu tentang arti kerendahan hati, persahabatan, dan nilai kemanusiaan yang sesungguhnya.